Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, kita akan membahas kisah-kisah penuh tauladan dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, yang syarat dengan hikmah dan pelajaran untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari meneladani kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasa, tentunya saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan kita pertama kali ini adalah terkait Ramadan dan hikmah kemenangan Rasulullah di Perang Badar. Nah Kiai, memang salah satu peristiwa atau perang penting yang terjadi di zaman Rasulullah dan terjadi di bulan Ramadan ini adalah Perang Badar, karena ini perang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ya Kiai ya. Nah ini bagaimana ceritanya Kiai? Apa saja keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Perang Badar ini? Yang perlu disadari bahwa Perang Badar itu per awal mulanya itu tidak berarti peperangan antara kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah dengan orang-orang Quraisy yang nanti dipimpin oleh Abu Jahal dan para pemimpin Mekah lainnya. Jadi waktu itu Rasulullah itu sedang ingin mencegat kafilah dagang. Kan kita tahu dalam surah Quraisy itu ada rihlatas syita'i wassaif. Jadi orang-orang di Mekah itu biasa melakukan kegiatan ekspor dan impor lah. Nah ketika mengimpor barang dari Syria itu kan mereka mengambil ke sana Abu Sufyan. Nanti mereka bawa barang-barang dari Syria itu untuk ke Mekah. Dan itu melewati Badar. Jadi kalau para jamaah haji atau jamaah umroh itu pernah haji atau umroh di era sebelum 90-an, itu jalan Mekah ke Madinah itu pasti melewati Badar. Nah di sana Rasulullah mendengar kabar. Maka kata Rasulullah, Nabi itu akan merampas harta orang Mekah sebagai pelajaran buat mereka karena mereka merampas hartanya orang-orang muslim yang ditinggal hijrah. Kan ketika hijrah itu Mbak Eva kan tidak mungkin membawa harta. Karena kondisi transportasi yang tidak memungkinkan juga mereka keluar dari Mekah itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka harta yang ditinggalkan oleh mereka di Mekah itu diambil secara zalim. Dicuri, ya mungkin sekarang dirampok, diambil dan dikuasai. Maka Rasulullah yang 13 tahun itu dilarang oleh Allah untuk melakukan pembalasan dalam bentuk fisik. Jadi waktu itu kan dakwahnya Nabi itu dikatakan wa'arid anil jahilin. Tidak boleh melakukan yang namanya jihad dalam bentuk mengangkat senjata. Tetapi setelah ini berlangsung cukup lama, orang kafir Quraisy itu semakin semena-mena gitu. Bahkan ketika Rasulullah sudah hijrah sekalipun, itu harta yang ditinggalkan itu diambil secara paksa dengan kezaliman. Maka Nabi mengatakan, kami dulu diam karena tidak diizinkan oleh Allah. Nah sekarang Allah izinkan itu, ayatnya jelas, udhina. Udhina itu diizinkan oleh Allah, lilladzina yuqataluna, buat mereka yang diperangi. Diperangi itu karena apa sih Nabi Muhammad? Ya kan? Ya karena tidak boleh menegakkan tauhid. Kemudian Nabi ukhriju min diyarihim, itu yang menjadikan dalil bahwa cinta tanah air itu bagian dari agama. Karena orang yang terusir dari tanah airnya itu boleh melakukan pembelaan, bahkan mengangkat senjata. Maka Rasulullah itu ingin mengambil hartanya Abu Sufyan sebagai warning kepada orang Mekah. Kalau Anda selalu melihat kami diam selama ini, hari ini kami nggak diam lagi loh. Jangan kemudian kezaliman ini berjalan secara terus-menerus. Maka Nabi mau mengambil harta Abu Sufyan. Ini terdengar sama Abu Sufyan. Maka dia mengutus kepada Abu Jahal, Amr bin Hisham ini di Mekah, pimpinan Quraisy, bahwa Muhammad mau mencegat kafilah dagang kita. Nah orang di Mekah itu Mbak Eva justru senang. Karena kata mereka ini yang kami nantikan.
dulu kami ingin mengajak Muhammad perang, ya. Rasulullah maksudnya mereka sebut Muhammad karena non muslim. Muhammad perang karena kami enggan berperang dengan orang yang tidak membawa senjata. Hari ini Muhammad berani. Maka kemudian diadakan mobilisasi oleh Quraisy. Ya, itu jumlahnya lebih dari 1.000 orang dan itu tentara. Rasulullah itu hanya mengajak orang, tidak semuanya tentara. 300 sekian orang untuk hanya berangkat ke Badar. ya. Sepertiganya dan tidak semuanya menaik kuda. Bahkan dalam sejarah itu hanya 3 ekor atau berapa ekor gitu ya. Itu yang rata-rata mereka berjalan dengan kondisi senjata yang bukan senjata untuk peperangan. Maka kalau kita lihat ceritanya Mbak Eva, setelah ini keluar dari kota Madinah menuju ke Badar mencegat, kemudian Rasulullah di tengah jalan itu mendengar nih bahwa orang Quraisy menyiapkan pasukan 1.000 nih. Tapi rekayasa Allah itu indah. Jadi supaya kaum muslimin itu nggak takut, ya, dan juga kaum Mekah itu juga betul-betul terjadi peperangan, itu mimpi. Banyak orang mimpi. Pasukan Quraisy itu sedikit mimpinya. Maka mereka senang. Sedikit aja kok gitu loh ya. Yang di Mekah juga bilang begitu. Dia mimpi sedikit aja Muhammad cuma 3, dan itu benar cuma 300 kan. Maka terjadi pertemuan kan di situ. Abu Sufyan itu sudah mendorong loh agar pasukan Quraisy itu balik ke Mekah. Karena dia selamat ternyata. Gitu loh, dari kejaran Rasulullah ini selamat. Untuk apa perang? Tapi orang Quraisynya itu memang dendam, kesumat sama Rasulullah, ingin perang. Maka terjadi apa yang terjadi. Di situ hikmahnya banyak. Hikmah yang pertama itu tentang strategi perang. Ya, ada sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Khobbab. Itu melihat strategi Nabi itu tidak pas. Maka Khobbab tuh santun bertanya sama Rasulullah, Nabi, ini pasukan ini ditaruh di sini, di sana, komandannya ini, itu wahyu dari Allah. Apa ini strategi perang? Kalau itu wahyu dari Allah, saya ikut. Tapi kalau ini strategi perang, tidak pas. Pasukan ini sebaiknya dekat sama air. Karena yang datang dari Mekah itu pasti membutuhkan air. Kita tutup sumber-sumber air itu ada pada posisi kita. Nah ini kan bagian dari strategi. Jadi walaupun orang itu berjuang di jalan Allah, tetap harus mikir Mbak Eva. Jangan orang tuh merasa, saya kan di jalan Allah. Terus jihad yang konyol sembarangan konyol. Itu tetap pakai strategi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, apa yang menjadi kewajiban yang harus saya lakukan sudah ya Allah. Sekarang saya bertawakal. Jadi tawakal itu setelah usaha, bukan tidak berusaha kemudian tawakal. Kemudian pasrah namanya mungkin ya. Dalam tawakal itu Rasulullah itu menanamkan kepada para sahabat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Yang kecil itu tidak pasti kalah dan yang menang itu belum tentu hebat. Kenapa? Karena semuanya bergantung kepada nasrun minallah, pertolongan Allah. Maka di situ Nabi berdoa, Allah turunkan pertolongan kan. Itu terjadi di medan perang Badar. Ada sahabat kaget. Ini panah belum dilepas. Orang kafirnya mati duluan, geletak gitu loh. Kenapa? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, begitu banyak di dalam Al-Quran itu diabadikan. Wa ma romaitum idh romaitum. Kamu tidak pernah sebetulnya melempar itu. Walakinnallaha roma. Yang melempar itu adalah Allah. Maka malaikat Jibril itu bawa pasukan yang tidak terlihat untuk membantu kaum muslimin. Jadi di sini para pemirsa, pelajaran yang ada dalam perang Badar itu adalah bagaimana kita mengelola hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini berkata kita ini sedikit, yang sana besar, ya lebih baik kita tinggalkan Rasulullah. Ternyata kalau kita taat kepada Allah, itu hukumnya akan menjadi berbeda. Yang sedikit jadi menang, yang banyak justru jadi kalah. Oke, baik Pak. Kita akan bedah perang lainnya Kiai, tapi kita akan break terlebih dahulu. Kita akan bedah perang Uhud ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, tadi kita sudah bahas Perang Badar begitu ya Kiai, dan sudah mendapatkan hikmahnya. Sekarang kita bahas salah satu perang yang populer juga Kiai, Perang Uhud. Perang Uhud. Di mana di sini pasukan Rasulullah justru kalah begitu ya Kiai ya dengan kaum Quraisy. Nah ini bagaimana ceritanya Kiai dan apa hikmah yang kemudian bisa kita ambil? Nah, ini perang yang kedua nih Mbak Eva. Ini adalah perang yang sebetulnya menjadi dendam kaum Mekah, Quraisy Mekah atas kekalahan yang mereka alami di perang Badar. Maka mereka melakukan mobilisasi orang yang lebih banyak. Hampir 3.000 orang lebih itu dibawa ke Uhud. Kedua, mereka mengajak Khalid bin Walid. Ini adalah panglima perang yang terkenal di Mekah yang tidak pernah kalah. Dalam sejarah dia turun ke medan perang. Ini dulu tidak ikut di perang Badar. Maka dibawa semuanya, bahkan istri dari Abu Sufyan, ya Hindun bin Utbah itu punya misi tersendiri untuk menghabisi Sayyidina Hamzah. Karena Sayyidina Hamzah itu membunuh ayahnya, kemudian adiknya itu juga mati di perang Badar. Maka kemudian ini adalah menjadi perang yang direncanakan betul oleh kaum Quraisy untuk membalaskan sakit hati atas kekalahan di Badar. Rasulullah itu berdialog dengan para sahabat. Ini kaum kafir Mekah ini mau menyerang Nabi langsung. Maka Nabi mengusulkan agar peperangan itu dilakukan di Madinah saja, yang nanti akan terjadi waktu perang Khandaq. Jadi kata Nabi, kita bertahan di dalam. Tapi banyak sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk keluar. Dan mereka ingin menjadikan medan Uhud itu sebagai tempat peperangan dengan pertimbangan keamanan. Kalau mereka bertahan di Madinah, laqad darullah, kata mereka, kalau takdir Allah tiba-tiba kita kalah, maka dengan mudah mereka akan masuk ke kota Madinah. Jadi sebaiknya di luar saja Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengikuti keinginan para sahabat, bertemulah dua pasukan besar ini di medan Uhud. Ketika itu banyak sahabat melihat Khalid bin Walid ini, pasukan berkuda jumlahnya sekitar 200 mungkin, itu ditaruh di belakang oleh Abu Sufyan. Maka kemudian Sayyidina Hamzah itu sebagai panglima pemimpin itu sampai berkata kepada teman-teman rekan-rekannya, ya, saya tuh nggak tenang loh perang kali ini. Kenapa? Ada Khalid di belakang itu. Maka Zaid bin Harisah kemudian melapor kepada Rasulullah dan menceritakan suasana di medan perang. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan nih sekelompok sahabat, jumlahnya hampir 50, dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah, untuk mengumpulkan pemanah sniper yang ahli untuk naik ke gunung. Yang sekarang gunungnya itu udah agak rendah di Uhud karena sering dinaiki, yang disebut Jabal Rumat. Gunung tempat para pemanah itu ada di atas. Ini melindungi punggung belakang pasukan Rasulullah. Kata Sayyidina Haris itu kepada Sayyidina Hamzah, tenang, Nabi sudah memerintahkan 50 ini. Maka siapapun yang akan mencoba ya untuk memutari gunung Uhud dan memukul kita dari belakang itu tidak mungkin. Karena ini ada pemanah perang. Begitu perang, kaum muslimin itu menang. Gitu loh. Menang itu karena ada semangat diantaranya Sayyidina Hamzah yang terbunuh kan oleh Wahsy itu, oleh seorang bayaran, oleh Sayyidatuna Hindun yang nanti beliau masuk Islam ini Hindun itu ingin membunuh sebagai dendam, maka dibayar orang, mati Sayyidina Hamzah. Kematian Sayyidina Hamzah, darah yang mengucur di medan Uhud itu membangkitkan semangat kaum muslimin yang luar biasa dan memukul mundur pasukan yang juga jumlahnya 3 atau 4 kali lipat dari pasukan muslim. Bahkan dulu waktu saya ngaji sejarah itu, kata guru saya di Madinah, itu ujungnya pasukan kafir Mekah itu sudah ada yang sampai ke Bir Ali, tempat kita ngambil mikot. Sudah lari jauh sekali itu. Nah di sini nih Mbak Eva, hikmahnya, apalagi kalau ini kita siarkan di bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu mengajarkan kita menahan hawa nafsu. Abdullah bin Rawahah itu dipesan sama Nabi, kamu jangan turun dari gunung ya, menang atau kalah kamu jaga gunung ini. Siap Rasulullah, sami'na wa atokna. Semuanya taat sama Nabi. Begitu pasukan ini menang, orang kafir Quraisy itu kan lari, meninggalkan harta kan. Karena yang mereka mengepentingkan keselamatannya. Yang di atas gunung ngeliat nih, kalau kita nggak turun nggak kebagian nih, yang ngikutin nih teman-teman yang di bawah ini nanti. Maka kemudian toh sudah menang gitu loh. Maka ada yang satu berteriak,
Itu kalau bahasa sekarang mungkinnya, itu motornya bagus tuh, mobilnya. Wah, itu ATM-nya jatuh mana ada Provokator pinnya, gitu hisapnya ya. gitu kan ya. Ayo kita turun. Maka sebagian tuh turun. Abdullah bin Rawah tuh mengingatkan, ingat loh perintah Rasulullah, perintah Jangan Rasulullah. turun. Turun semuanya Mbak Eva. Itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Iya. Tidak semua orang yang bertakbir, itu takbirnya karena Allah. Itu sahabat Nabi, muridnya Rasulullah, mau jihad bela Nabi loh. Begitu ngelihat dunia, harta, mereka tergoda kok untuk turun. Itu disisakan hanya 3 orang. Semuanya itu turun. Begitu semuanya turun, merasa menang, kan ngejar ini. Iya. Khalid bin Walid itu diajak pulang sama Abu Sufyan. Yuk kita pulang, kalah lagi. Ekor matanya tuh ngeliat pasukan ini turun. Maka Khalid mengerjakan apa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dia ke belakang, seolah ikut kabur. Tapi dia putari gunung Uhud itu. Jadi yang lain itu lari ke arah Bir Ali. Dia itu lari ke balik gunung Uhud. Bayangan orang-orang, Khalid itu lari. Maka dibiarkan. Nah karena dibiarkan, yang pasukan ini kan ngejar terus ke depan. Khalid muter dari belakang. Maka setelah sekian menit mungkin, maka pasukan Khalid itu muncul dari belakang. Berteriak dia dari atas kudanya. Yang kaum muslimin ini kaget terperangah karena nggak pernah membayangkan itu akan terjadi. Sementara pasukan lain yang non muslim kafir ini kabur, ngelihat Khalid dari belakang, balik dia. Maka kejepit di sini kaum muslimin. Ya, Rasulullah itu lari ke atas gunung Uhud untuk menyelamatkan dengan pasukannya, ditarik semuanya. Tapi tidak dalam artian kalah, kemudian musnah, enggak. Karena orang Mekah tidak berani tetap masuk ke kota Madinah, karena pasukan Islam kan berkumpul. Hanya di medan perang itu memang kalah dia, berlindung di atas gunung. Jadi perang Uhud itu mengajarkan banyak hal Mbak Eva. Untuk kita itu selalu taat kepada Rasulullah. Untuk kita itu selalu berpegang teguh kepada pesan agama. Jangan karena godaan duniawi yang terlihat begitu mengesankan, kita melupakan pesan agama. Karena nanti itu tidak akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Oke, baiklah Kiai. Kiai, kita akan lanjutkan lagi ke peristiwa bersejarah selanjutnya Kiai, soal Fathu Makkah. Fathu Makkah, ya. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, peristiwa bersejarah selanjutnya yang terjadi di bulan Ramadan ini adalah Fathu Makkah ya Kiai ya. Yang sebelumnya diawali dengan perjanjian Hudaibiyah gitu ya, cikal bakalnya. Nah, ini bagaimana Kiai ceritanya, penjelasannya? Iya, Rasulullah itu melakukan perjalanan untuk Fathu Makkah, kembali ke kota Mekah setelah hampir 10 tahun ya hijrah ke Madinah. Itu memang diawali di bulan puasa dan nanti masuk menjelang akhir Ramadan ke Mekah itu. Jadi yang pertama harus kita ingat, setelah perang Badar ada perang Uhud. Setelah perang Uhud itu ada perang Ahzab bahasa Qur'annya, atau bahasa sejarahnya perang Khandaq. Nah itu adalah pertemuan terakhir kali antara pasukan Quraisy dengan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW itu semakin kuat di Madinah. Jumlah pengikutnya semakin banyak. Sementara yang di Mekah itu semakin melemah. Maka pada satu masa Rasulullah itu mengajak para sahabat untuk umroh ke Madinah, ke Mekah, masuk ke Mekah tanpa membawa senjata. Nah, tetapi orang Mekah ini tidak menghendaki Rasulullah masuk dengan para sahabat dengan jumlah yang relatif besar ke Mekah, karena itu akan semakin melemahkan posisi mereka kan. Maka di tengah jalan Rasulullah dengan para sahabat yang tidak membawa senjata ini dicegat oleh pasukan bersenjata Quraisy, ya, yang mengatakan belum saatnya kalian ini untuk masuk ke kota Mekah, walaupun dengan niatan sebatas ibadah umroh. Nah, ini saya potong ceritanya, mempersingkat waktu. Maka kemudian dibuat kesepakatan yang namanya Hudaibiyah.
Hudaybiyah itu dekat Mbak Eva dari Mekah. Kalau para pemirsa nanti umroh, ya ada supir taksi yang tua-tua, yang asli orang Mekah, minta antar aja ke Hudaybiyah. Itu dekat sekali, tidak jauh dari posisi Masjidil Haram. Jadi sahabat Nabi itu sudah sampai ke depan gerbangnya Mekah. Tanah airnya, bahkan kata Bilal itu kayak sudah mencium bau rotinya Mekah. Ibarat ke Jakarta itu bau nasi uduk itu udah terlihat lah ya. Kangen betul tanah air kan. Tanah air. Nah tetapi karena mereka meminta adanya akad perjanjian di Hudaybiyah, maka Rasulullah mau mendengar dulu. Dan perjanjian itu tidak adil Mbak Eva. Perjanjian itu Nabi dilarang masuk Mekah 10 tahun ke depan. Bayangin. Padahal orang itu sudah ada di depan kampungnya. Tiba-tiba harus balik ke Madinah ratusan kilometer dan tidak masuk balik sini setelah 10 tahun. Yang kedua, ini unik. Kalau ada orang Mekah yang memilih ikut Rasulullah mau masuk Islam, itu harus dikembalikan sama Nabi. Harus diantar sama Nabi balik ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada sahabat Nabi, pengikut Nabi yang ingin menjadi oposisi, memilih ikut Mekah, harus diantar sama Nabi. Itu aneh Mbak Eva. Rasulullah itu ngikuti semua yang diinginkan orang kafir Quraisy. Maka sebagian sahabat tuh kok Nabi posisinya lemah ya. Ini kan 10 tahun Nabi nggak boleh masuk. Terus kalau ada orang yang mau murtad harus diantar. Sementara orang yang mau Islam harus kita balikin. Kata Nabi, sudahlah ikut saya. Ini bukan pekerjaan yang sederhana. Itu menunjukkan bahwa taat kepada Rasulullah itu kadang-kadang Mbak Eva ya tidak masuk akal, tidak masuk gitu logika ya, tidak masuk ya. logika. Iya, Tapi iya, nanti iya. ini yang justru akan membuat izzahnya Islam. Maka setelah disepakati damai, tidak ada kekerasan senjata, diberi kebebasan nih untuk berdakwah. Karena orang Mekah nggak takut kan. Kalaupun Nabi dakwah, ada yang mau masuk Islam, itu penduduk Mekah kan nggak boleh masuk Islam, harus balikin ke Mekah. Sementara mereka akan mendorong orang supaya murtad keluar dari Islam. Karena nanti Rasulullah punya kewajiban nganter. Maka perang nih, perang logika, perang dakwah. Di situ Mbak Eva, Khalid bin Walid yang pedangnya berdarah-darah dengan kaum muslimin di medan Uhud justru masuk Islam. Gitu loh. Amr bin As. Amr bin As yang dulu ketiga para sahabat ada yang hijrah ke Habasah ke Ethiopia. Amr bin As ini akan menggunakan hubungan baik dia dengan Raja Najasyi agar sahabat Nabi Ja'far bin Abi Thalib itu dikembalikan ke Mekah. Itu orang yang sebegitunya dengan orang umat Islam itu justru masuk Islam. Nah, maka kemudian orang Mekah ini merasa bahwa perjanjian Hudaybiyah itu justru merugikan mereka. Maka dibuat rekayasa nih. Kejadian di sekitaran kota Madinah ada orang Muslim yang dibunuh. Terjadi peperangan senjata. Ini dianggap Rasulullah ya yang melakukan kejahatan melanggar zona gencatan senjata. Maka Abu Sufyan datang ke Madinah tetapi posisinya sudah lemah. Kata Nabi, kami sudah berusaha untuk menerima Anda dengan baik, tapi ini balasan yang Anda berikan. Maka Rasulullah kemudian membawa para sahabat dan semua pengikutnya hampir 10.000 hari itu masuk ke Mekah. Dan perlu dicatat Mbak Eva, tanpa ada darah yang tertumpah. Di tengah jalan nanti Abu Sufyan masuk Islam, kemudian Nabi bilang pokoknya semua orang di Mekah itu tenang. Ya, siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman, siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman, dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Itu yang diteriakkan oleh sahabat Bilal ketika masuk ke Mekah, al-yaum yaumu marhamah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, bukan malhamah pakai lam yang artinya daging bertemu dengan daging atau pertumpahan darah. Begitu Nabi masuk, orang kafir yang dulu jahat tuh nanya, Nabi, apa yang kira-kira akan engkau perlakukan kepada kami? Apa kata Nabi? Yang akan saya perlakukan seperti saya memperlakukan, seperti Nabi Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya yang dulu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Hari ini la tathriba alaikumul yaum. Sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada permasalahan, berjabat tangan. Disitulah kemudian banyak yang masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, hikmah yang kemudian bisa kita ambil dari sini Kiai, dan mungkin kaum muslimin saat ini bisa lakukan begitu ya, untuk hikmah belajar dari Fathu Makkah itu akhlak. Nabi Muhammad itu ketika diutus oleh Allah itu yang percaya kepada Nabi Muhammad kan hanya Bunda Khadijah binti Khuwailid.
kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali. Islam itu berarti dimulai dari berapa orang? Hanya Iya, 4 orang. hanya 4 orang. Tapi kemudian yang 4 orang itu bisa menguasai Mekah. Kenapa? Karena Nabi itu mengambil kaum muslimin itu dengan akhlak, dengan perilaku, dengan keluhuran budi, dengan mengajarkan misalnya kesetaraan. Maka di Mekah itu yang pertama kali mengumandangkan azan kan Sayyidina Bilal. Naik ke atas apa ini? Ka'bah. Bisa dibayangkan seorang budak Habasyah dari Ethiopia yang berkulit hitam, dari kasta yang paling rendah di Mekah. Kemudian ketika Fathu Makkah, dia berada pada posisi yang paling tinggi. Itu menunjukkan bahwa kemanusiaan, akhlak, budi pekerti itu mampu mengalahkan segala-galanya, Mbak. Oke, baiklah, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan, dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mas Raihan yang merupakan seorang mahasiswa. Mas Raihan, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan Ustadz, nama saya Raihan. Saya izin bertanya Ustadz mengenai istidroj. Apa saja tanda-tanda ketika orang ini terkena atau mengalami istidroj dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah orang-orang yang mengalami istidroj ini bisa keluar dari azab atau tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Mas Raihan. Ini mungkin harus ada yang diperbaiki sedikit ya. Apa kira-kira menurut Mbak Ifani? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Istidroj itu bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan bukan tipu daya Allah. Jadi yang banyak poin yang bisa kita bahas. Yang pertama, supaya lebih mudah, istidroj itu adalah keadaan di mana manusia itu semakin mendapatkan kenikmatan duniawi, ya, hartanya semakin banyak. Kalau kiai itu mungkin ilmunya semakin hebat, popularitasnya semakin bersinar misalnya. Pejabat itu kalau tentara ya bintangnya semakin banyak. Tetapi pada sisi yang lain, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi pada Qarun kan. Qarun itu berasal dari orang yang fakir dan miskin, kemudian dibukakan oleh Allah kenikmatan kekayaan duniawi, agar Qarun itu seharusnya membenargunakan bukan menyalahgunakan, tetapi yang terjadi kekayaan itu justru membuat jarak antara Qarun dengan Allah semakin jauh, bahkan kemudian berlari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya istidraj. Jadi kalau kita uangnya semakin banyak tapi pahala kita semakin sedikit, itu harta itu jangan-jangan itu istidraj gitu loh. Kalau misalnya harta kita semakin banyak tapi keinginan sedekah itu semakin sedikit misalnya, kalau kiai ilmunya semakin banyak semakin pasang tarif itu misalnya, jangan sampai itu juga bagian dari itu bisa jadi bagian dari istidraj ya. Ketika kemudian kita tidak membenargunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para pemirsa, saya ingin mengingatkan pada poin yang kedua berkaitan dengan istidraj adalah semua yang datang dari Allah itu tujuan utamanya agar orang itu ingat kepada Allah. Saya diberi sehat, itu tujuannya bukan sehatnya kan. Ingat bahwa kesehatan itu dari Allah. Saya ketika sakit, walaupun seorang dokter ahli, itu kan tujuannya agar saya ingat bahwa kesehatan itu dari Allah, bukan kemampuan saya sebagai seorang dokter. Nah, oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari Sufi Agung ini pernah bertutur begini, man lam yukbil Allah, siapa orang yang tidak juga menghadap kembali kepada Allah, bimula tofatil ihsan, dengan banyaknya kenikmatan kelembutan Allah di dunia ini, kuyida ilaihi,
maka dia nanti akan diseret juga untuk kembali kepada Allah. Tapi bisalah silih imtihan dengan mata rantai ujian dari Allah. Karena tujuan Allah itu supaya hamba itu ingat sama Allah kan. Jadi ketika dia kaya ingat kepada Allah, ketika dia miskin dia ingat juga kepada Allah. Maka kaya dan miskin itu bukan kebaikan dan keburukan. Kedua-duanya adalah cara Allah untuk manusia itu ingat kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita lihat istidraj, itu kan orang yang diharapkan untuk ingat kepada Allah. Nih, Anda saya berikan ketampanan, misalnya, gunakan ketampanan itu yang baik. Ya, cari gelar supaya PhD, jangan PHP. Nah, ini begitu ganteng punya ini, tiba-tiba semua perempuan di PHP-in. Ini kan namanya menyalahgunakan. Orang ketika punya harta, ayo bawa hartamu untuk kebaikan dan kemaslahatan orang lain. Nah, kalau nanti orang ini lupa kepada Allah, ini Allah kasih ujian namanya istidraj. Istidraj itu bukan tipu daya Allah, tapi orang itu yang tertipu dengan apa yang dia miliki dan dia alami sekarang. Begitu dia melihat hartanya banyak, dia tertipu. Seolah-olah dengan harta ini dia bisa bahagia. Makanya Quran di surah Al-An'am itu Allah mengingatkan kan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Begitu orang itu lupa dengan segala sesuatu yang seharusnya dia ingat kepada Allah. Jadi kalau saya ini makan, saya harus ingat ya, alhamdulillah begitu hidup ini masih mau makan. Ada banyak orang yang nggak mau makan. Itu orang di rumah sakit, uangnya banyak ya kan, makanannya juga disiapin tapi nggak mau makan. Tapi satu sisi kamu juga perlu ingat loh kalau makan, alhamdulillah sudah mau makan. Begitu mau makan, yang dimakan ada. Ada orang lain mau makan, tapi yang dimakan nggak ada. Nah, ketika kita dapat makanan kemudian lupa ini semua, nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim. Ini yang bahaya, ini nama istidraj. Allah bukakan abwaba kulli syai'in. Pintu kesenangan apapun Allah bukakan. Semakin pelit, semakin kaya. Nih ya, semakin nggak puasa, itu kadang-kadang bisa jadi malah semakin karomah tipuan nih. Ya, ada orang datang sakit, sembuh gitu loh. Padahal enggak sholat, padahal enggak puasa, padahal mengingkari Allah gitu loh. Nah, orang yang seperti ini, kata Quran, hatta idza farihu bima utu. Kalau nanti mereka sudah tenggelam dalam kebahagiaan yang melupakan mereka dari Allah, akhadnahum baltatan. Maka mereka akan Allah cabut itu kenikmatannya itu baghtatan seketika. Qorun misalnya, itu fakhosaf nabihi wabidarihil ardo. Allah kemudian tenggelamkan Qorun itu dalam keadaan sekejap itu, tanpa rekayasa panjang. Itu yang namanya istidraj. Istidraj itu bukan tipu daya Allah, tapi tipu daya syaitan kepada kita, dan kita yang tertipu dengan kenikmatan duniawi. Itu namanya istidraj. Nah, kalau kemudian sudah terlanjur kena istidraj ini ya Kiai ya, mungkin sekarang nonton di TV, jangan-jangan saya kena istidraj. Nah, ini bagaimana cara menyembuhkannya dan keluar dari si tipu daya syaitan ini? Kembalinya kan sederhana untuk diucapkan, tapi berat untuk dilakukan. Sederhananya apa? Kembali kepada Allah. Itu sederhananya. Tetapi kata-kata kembali kepada Allah ini nggak mudah, Mbak Eva. Ya, kita kadang-kadang mendengarkan acara seperti ini, maka terbayang saya ingin kembali kepada Allah. Nanti duhur sholat tepat waktu. Kapan? Ya, ketika dia mendengar pengajian gapai kemuliaan ini setelah subuh. Dia setelah subuh, dia dengerin ini, wah pokoknya saya mau jadi baik. Tapi nanti jam 10, dia mungkin tergoda kan. Nah, kalau dia biarkan, dia larut, maka dia akan terseret. Tapi ketika dia seperti orang yang berpuasa, memanage hawa nafsunya, tidak, ini sudah cukup, saya harus kembali kepada Allah. Maka dia akan keluar dari kondisi istidraj tadi menjadi kondisi normal hamba yang mendapat ridho Allah. Nah, berarti bisa dikatakan berpuasa ataupun juga bulan Ramadan ini bisa menjadi salah satu yang menyembuhkan begitu ya Kiai ya, dari istidraj ini. Itu ya, tadi Mbak Eva, kita pernah bahas bahwa di antara hikmah manusia itu kan kemerdekaan. Memerdekakan diri dari belenggu fananya dunia.
Jangan sampai kekayaan yang saya miliki itu kemudian menjadikan saya hambanya harta. Saya terbelenggu, terikat dengan semua yang menjadi harta saya. Coba kita bisa bayangin ya. Kalau orang itu istidrot, dia punya mobil bagus. Begitu sholat tuh nggak tenang. Kenapa? Waduh, nanti di parkiran mobil saya lecet. Iya. Itu istidratnya. Saya dulu diajarkan sama guru saya, Faiz, kalau kamu nanti punya rezeki, kamu hiduplah secara wajar, gunakan itu di jalan Allah. Saya dulu punya guru, ya punya orang tua, begitu punya mobil itu dipakai kemana-mana. Saya berpikir kan rusak ini kalau jalannya kayak gitu. Apa kata guru saya? Kamu harus tahu lah bahwa Allah itu menciptakan mobil ini untuk saya, itu untuk dipakai ke pengajian. Bukan kamu pinjem mobil saya untuk pacaran, kata gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan Mbak Eva ya, bahwa sebetulnya manusia itu ketika dia tidak menjadi hamba dunia, dia akan menjadi hambanya Allah. Tapi kalau kemudian nih, karena punya kendaraannya bagus, setiap pengajian orang seperti saya minta dijemput, takut mobilnya rusak. Lecet. Tapi giliran untuk sesuatu yang bukan dakwah, dipakai itu. Kalau istri saya izin ke mall boleh, di jalan-jalan boleh. Tapi giliran ke pengajian, ke perumahan rakyat yang mungkin jalannya sempit, jangan tergores sayang Lah, itu jangan-jangan kita ditipu oleh dunia. Ketika kita memakai itu karena Allah, bersama Allah dan demi Allah, kan Allah pasti akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan ketika kita tidak melakukan hal itu. Nah, di sini Mbak Eva, sejatinya orang sebetulnya Allah itu maha rahman dan maha rahim, maha penyayang. Ukuran istidrat itu semakin mudah kan. Jadi kalau semakin uangnya banyak, tapi semakin jauh kita dari Allah, ini tipuan. Tapi ketika uangnya semakin banyak, tapi kita hanya memiliki itu di tangan, tidak sampai menguasai hati kita, itu sejatinya nikmat. Oke, baiklah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan dari istidraj ya Kiai ya. Kiai, terima kasih untuk segala pencerahannya dan penjelasannya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga tentunya kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.